Tidak wajib bagi seorang musafir safaron mubahan, dengan perjalanan yang dibolehkan, tawilan, baik perjalanannya itu yang jauh, au qasiran, atau perjalanan yang dekat. Tidak wajib bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan yang dimubahkan oleh syariat, yang dibolehkan maksudnya, tawilan au qasiran, baik perjalanannya itu adalah perjalanan yang jauh maupun yang dekat, maka bagi seorang musafir tidak ada kewajiban, meskipun kalaupun dia melaksanakan sah Jumatannya. Tapi musafir lam tan akid, tidak dihitung, tidak dihitung untuk keabsahannya syarat melaksanakan sholat Jumat, karena dari 40 orang yang disyaratkan, musafir tidak dihitung ke jumlah yang 40 itu, walaupun Jumatannya sah. Wa yahrumu, dan diharamkan. Ini redaksinya di Busrul Karim, itu ada yang tidak tercatat, tolong tambahkan. Wa yahrumu ala man lazimathu, gitu. Wa yahrumu ala man lazimathu, ala man lazimathu, dan diharamkan bagi orang yang diwajibkan padanya sholat Jumat. Apa yang diharamkan? As-safaru, bepergian ba'dal fajri, setelah sholat subuh. Perhatikan baik-baik. Haram bepergian bagi orang yang diwajibkan padanya sholat Jumat kalau perginya itu ba'da subuh. Nah, di sini ulama beda-beda pendapat, saudara. Ya, ulama beda-beda pendapat. Mayoritas ulama menghukumi bepergian ba'da subuh di hari Jumat itu, kebanyakan ulama ini membolehkan, hukumnya jawaz, boleh. Mayoritas ulama, jumhur ulama hukumnya boleh. Dari kalangan sahabat yang membolehkan itu sahabat Umar bin Khattab, sahabat Zubair bin Awam, Abu Ubaidah ibnil Jarrah, Ibnu Umar. Dari kalangan tabi'in yang membolehkan safar di hari Jumat ba'da subuh itu Imam Al-Hasan, Imam Ibnu Sirin, Imam Az-Zuhri, dan imam-imam lainnya. Begitupun dari kalangan Imam Hanafi, madhab Hanafi membolehkan. Juga di kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kaul qadim Imam Syafi'i, beliau membolehkan bepergian ba'dal fajri pada hari Jumat, di kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kemudian sebagian ulama juga ada yang melarangnya. Nah, inilah yang melarang ini adalah kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i melarang bepergian safar pada hari Jumat. Ini kaul jadidnya Imam Syafi'i. Kaul qadimnya membolehkan. Kaul jadidnya Imam Syafi'i, ya, fatwa terbarunya Imam Syafi'i ketika beliau berdomisili di Mesir, ya, ini beliau melarang untuk bepergian pada hari Jumat ba'dal fajr. Pendapat yang ketiga, membolehkan sebagian ulama dengan syarat perjalanannya untuk jihad fisabilillah, ya, dalam rangka ibadah. Boleh. Sebagian ulama membolehkan dalam rangka kepergiannya ini untuk jihad fisabilillah, atau dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, ini
Jadi ulama berbeda pendapat mengenai safar yang dilakukan pada hari Jumat ba'da subuh. Tapi jumhur ulama berpendapat boleh. Tapi safarnya harus safar yang mubah, minimal mubah. Jangan safar maksiat gitu kira-kira. Nah, Syekh Bafadhol di sini beliau mengecualikan illa haramnya safar setelah fajar buat orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu illa kecuali ma'a imkaniha fi tariqihi. Nah ini, kecuali disertai kemungkinan melaksanakan sholat Jumat fi tariqihi pada perjalanannya orang tersebut. Saya berangkat ba'da subuh juga, nanti saya kalau pas waktu Jumat mau mampir di masjid misalkan, gitu ya. Jadi kalau ada kemungkinan melaksanakan Jumatan di perjalanannya, maka ini pengecualian. Au tawahhasya bi takhallufihi anir rufqati. Pengecualian juga tawahhasya, merasa khawatir, bi takhallufihi, sebab tertinggalnya orang tersebut anir rufqati, dari rombongannya. Anir rufqati, dari rombongannya. Kalau dengan melaksanakan, ya, kalau dengan tidak ikut safar dia bakal ketinggalan rombongannya, maka orang ini masuk kepada ranah atau kategori yang dikecualikan. Kalau nggak bareng, nggak berangkat sekarang nih, habis subuh saya ketinggalan sama rombongan, nah, ini pengecualian juga. Wa tusannul jama'atu, dan disunnahkan berjamaah fi zuhril ma'dzurina, disunahkan berjamaah pada sholat zuhurnya orang-orang yang udzur Jumat. Sunnah berjamaah bagi orang yang udzur tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat zuhurnya secara berjamaah, sunnah itu. Wa yukhfunaha, dan mereka menyembunyikan sholat berjamaah zuhurnya itu in khafiya udhruhum, jikalau tersembunyi uzur mereka. Jadi jangan sampai sholat johor di rumah dia azan pakai speaker kencang-kencang. Di masjid Jumatan, di rumahnya dia Jumatan pakai speaker lagi. Kalau emang ya, dia udzur enggak Jumatannya di rumah, sunnah dia berjamaah, dan sunnah pula dia menyembunyikan berjamaah zuhurnya itu, ya, kalau memang udzurnya itu tersembunyi. Jadi jangan diiklankan, jangan terang-terangan, sengaja selawatan, azan, segala macam. Nah ini ngajak-ngajak orang lagi jauh di rumah gitu ya. Ini pun berlaku untuk yang udzur gitu ya.